Halo para guru, apakah kurikulum tanpa KKM masih bisa disebut dengan kurikulum? Lalu, bagaimana penilaian dilakukan jika KKM di kurikulum dihapuskan? Yuk kita bahas sama-sama. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang biasanya menjadi acuan untuk menentukan capaian belajar siswa sudah tercapai atau belum. Penggunaan KKM memang selalu dijadikan acuan yang diberikan di akhir semester untuk mengetahui apakah nilai yang diperoleh siswa sudah tuntas atau tidak. Pada kurikulum paradigma baru ini, ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan KKM yang berupa nilai kuantitatif. Dalam kurikulum 2022 atau dikenal kurikulum paradigma baru ini, asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya, bahwa guru diberikan keleluasaan dalam mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui capaian belajar sudah memadai atau belum, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Melalui asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran nanti difokuskan pada asesmen formatif, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum tercapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran tersebut adanya di setiap mata pelajaran dari topik bahkan subtopik materi pelajaran. Bukan di akhir semester atau di tengah semester. Pembelajaran difokuskan pada penilaian formatif. Dalam hal ini, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriterianya yang tentunya menyesuaikan dengan karakteristik pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Penekanan pada asesmen formatif. Selama ini kita mengenal ada 3 asesmen, yaitu asesmen of learning, asesmen for learning, dan asesmen as learning. Berikut penjelasan dari masing-masing asesmen tersebut. Pertama, asesmen of learning. Asesmen ini adalah asesmen yang dilakukan di akhir pelajaran. Biasanya dilaksanakan melalui penilaian akhir semester atau PAS atau penilaian tengah semester atau PTS. Kedua, asesmen for learning. Asesmen ini dilakukan dalam bentuk penilaian ulang, perbaikan nilai atau remedial. Ketiga, asesmen as learning. Asesmen ini adalah penilaian yang dilakukan sesaat setelah pelajaran selesai. Artinya penilaian dilakukan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Setiap kali guru masuk mengajar dalam 2 kali 40 menit misalnya, harusnya di akhir ada penilaian asesmen untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Kondisi saat ini menurut data dari kementerian, mayoritas guru hanya melakukan penilaian pada asesmen of learning. Penilaian ini dilakukan hanya pada saat ulangan akhir semester atau ulangan tengah semester. Pada kurikulum paradigma baru ini diharapkan pembelajaran nanti akan lebih condong pada penilaian asesmen as learning dan asesmen for learning. Penilaian yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pertemuan pada setiap pertemuan. Merubah paradigma belajar melalui implementasi kurikulum 2022 ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses. Pada penilaian formatif dan sumatif, bentuknya bisa bermacam-macam, seperti refleksi, esai, melalui poster,
jurnal, atau juga bisa menggunakan tes tertulis. Selama ini mungkin mayoritas guru menggunakan tes tertulis, dapat berupa pilihan ganda atau pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2022 atau paradigma baru tidak ada lagi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Karena dalam pembelajaran berfokus pada proses di penilaian formatif untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dalam konsep Merdeka Belajar, guru diberi kebebasan untuk berpikir dalam menentukan langkah yang tepat dan strategis sehingga bisa menjawab semua tantangan dan permasalahan pendidikan yang dihadapi dalam wilayah pendidikan. Dalam konsep ini, guru harus bisa menentukan treatment yang tepat tanpa intervensi terlalu jauh dari pihak luar. Penerapan treatment tersebut tentunya harus memiliki dasar kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Guru juga memiliki otoritas penuh dalam menentukan kriteria apakah tujuan tercapai atau belum. Tentunya dalam hal ini menyesuaikan dengan materi dan aktivitas dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, para guru, enaknya di episode selanjutnya kita bahas apa ya? Yuk sharing di kolom komentar. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!